terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku mau menyembah-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku mau menyembah-Mu, lebih dari ini Tuhan. Ku rindu menyembah-Mu, ku rindu menyenangkan-Mu. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Mau menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap akal budiku. Menyembah-Mu Tuhan, itu yang ku rindukan, itu yang ku rindukan. Menyembah-Mu Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu
selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Matius pasal yang ke-9. Kita akan perhatikan mulai ayat yang ke-27 sampai dengan 31. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-27 sampai dengan 31. Ya, saya akan bacakan bunyi firman Tuhan ini. Judulnya Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka. Katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Di nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sering membaca cerita ini. Mungkin kita sering merenungkan cerita ini. Tetapi ada sesuatu yang menarik yang kita akan pelajari bersama tentang kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan fokus kepada ayat yang ke-28. Coba kita lihat bersama, saya akan ulangi pembacaan ini. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Saya ulangi, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Saudara yang dikasihi Tuhan, ini mungkin adalah sesuatu yang kayaknya biasa kalau kita dengar. Ini adalah sesuatu yang mudah untuk kita lakukan, sama seperti yang dilakukan oleh kedua orang yang buta ini. Ketika kita membutuhkan pertolongan Tuhan, kita berada dalam posisi orang yang mengalami persoalan di dalam bola matanya yang tidak bisa melihat. Dan mendapatkan tawaran untuk disembuhkan, mendapat tawar untuk bisa melihat lagi, maka terlalu mudah untuk mengatakan itu. Ketika Yesus mengatakan, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?"
Saya yakin Bapak, Ibu, Saudara, bahkan saya pun akan mengatakan, "Ya Tuhan, saya percaya." Saudara, seringkali kita mengatakan gampang untuk mengatakan. Tetapi prakteknya itu tidak seperti itu, saudara. Mungkin saudara punya pengalaman sendiri ketika saudara mengalami persoalan. Mungkin persoalan saudara tidak sama seperti kedua orang ini yang mengalami kebutaan. Mungkin saudara sedang mengalami persoalan ekonomi atau sakit penyakit yang lainnya atau pergumulan yang lainnya. Dan saudara membutuhkan pertolongan. Dan ketika Tuhan mengatakan satu perkataan, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Saya yakin saudara mengatakan, "Oh gampang," untuk mengatakan, "Ya, saya percaya Tuhan." Terlalu gampang. Tetapi justru saya memperhatikan ada banyak anak Tuhan ini yang tidak seperti itu. Saya menemukan orang yang percaya kepada Tuhan dalam tanda kutip, anak Tuhan, yang mungkin sudah lama mengenal Tuhan, mengikut Tuhan sudah lama. Apalagi sekarang kita berada di dalam masih masa pandemi gitu ya. Dalam masa-masa seperti ini, semua orang ngadepi persoalan. Siapapun mereka ngadepi masalah. Ada banyak pergumulan-pergumulan yang terjadi dalam kehidupan anak Tuhan. Nah, ketika di dalam masa pandemi ini, dalam persoalan yang saudara hadapi saat ini, Tuhan berkata, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Saya tidak tahu persis apa yang sekarang saudara alami. Yang sekarang menjadi beban pergumulan saudara. Pagi hari ini mungkin saudara sedang bergumul. Pagi hari ini mungkin saudara sedang menantikan pertolongan Tuhan. Seperti kedua orang yang buta ini. Dan ketika Tuhan datang kepada saudara, Tuhan berfirman kepada saudara, dan Tuhan mengatakan, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Bagaimana dengan respon kita? Apakah kita langsung mengatakan, "Ya Tuhan, aku percaya"? Ini yang seringkali terjadi dalam hidup anak Tuhan. Mereka sulit untuk mengatakan itu. Mereka terlalu tertindih dengan bebannya. Mereka terlalu fokus dengan persoalannya yang berat. Sehingga untuk mengatakan percaya itu sulit. Untuk mengatakan ya Tuhan itu sulit. Kenapa? Karena mereka fokusnya kepada persoalannya. Saudara, kata iman, mari kita belajar tentang iman. Iman dan percaya, apakah itu adalah sesuatu yang berbeda? Saya katakan tidak, itu sesuatu yang sama, sinonim. Saya mencatat bahwa kata iman itu adalah sesuatu yang sinonim dengan percaya. Sesuatu yang mempercayai Tuhan. Menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, itu adalah sesuatu yang menarik hati Tuhan. Itu yang membuat pertolongan Tuhan itu dinyatakan. Dan terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara sekarang jangan fokus pada persoalan saudara. Besar kecil persoalan saudara, Tuhan tahu dan Tuhan sanggup menolongnya. Dan saudara harus tahu bahwa Tuhan tidak tertarik dengan persoalan saudara. Gede kecil persoalan saudara, tidak sama sekali tidak tertarik dengan itu. Tuhan hanya tertarik kepada iman saudara. Tuhan hanya tersentuh dengan kepercayaan saudara kepada Dia. Oleh sebab itu, saudara tidak perlu khawatir walaupun pandemi, walaupun masalah banyak yang saudara harus hadapi. Tuhan sedang berkata kepada saudara, "Percayakah kamu kalau aku dapat melakukannya?"
tangkap apa yang dikatakan Tuhan pagi hari ini. Ketika engkau bisa menangkapnya dan saudara mempercayai Tuhan, saudara tidak usah ragu lagi. Ya Tuhan, saya percaya. Apa yang dikatakan Alkitab? 2 orang ini melek seketika. Ketika Tuhan jamah, dia melek. Dia mengalami mujizat Tuhan. Saya yakin saudara dan saya juga ingin mengalami seperti itu. Dia bisa melek, bisa lepas dari persoalannya. Kenapa? Karena itu adalah keinginan mereka. Itu adalah sesuatu kondisi yang ditunggu-tunggu oleh mereka. Demikian juga dengan Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan saat ini. Tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Walaupun berita di sana sini membuat kita gelisah, membuat kita takut. Ingat kata-kata Tuhan. Ingat apa yang dikatakan Tuhan saat ini. Percayakah kamu kalau aku dapat melakukannya? Saudara, bagi Tuhan itu tidak ada barang mustahil. Amin. Dia adalah Allah yang sama. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia adalah Allah yang sama. Mujizatnya tetap berlaku. Hanya Tuhan ingin saudara tetap mempunyai rasa kepercayaan kepada Dia. Bukan fokus pada persoalan saudara, tetapi percaya kepada Tuhan. Belajar untuk percaya kepada Tuhan. Memang tidak gampang. Ketika saudara harus diperhadapkan dengan persoalan hidup saudara. Mungkin orang lain tidak tahu. Bahkan saudara akan mengatakan bahwa, oh orang itu tidak ngerti persoalan saya. Enak dia ngomong. Tapi ingat, Tuhan tahu dan peduli dengan persoalan saudara. Tuhan hanya pengen tahu respon kita. Tuhan hanya pengen tahu bagaimana kepercayaan kita kepada Dia. Makanya pagi hari ini Dia katakan, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Ketika Tuhan mendengar jawaban mereka, ya Tuhan, aku percaya. Tuhan langsung bertindak tanpa ditunda-tunda. Oleh sebab itu pagi hari ini, mari kita memperbarui rasa kepercayaan kita kepada Tuhan. Mungkin selama ini kepercayaan kita mulai luntur karena kita melihat kondisi yang seperti ini. Mungkin kita melihat persoalan kita belum selesai-selesai. Mungkin kita melihat, ya keadaannya semakin hari semakin berat. Tetapi pagi hari ini Tuhan berfirman dan Tuhan mengatakan, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Waktunya untuk kita menyatakan itu. Ya Tuhan, aku percaya. Ketika kita mengatakan, ya Tuhan, aku percaya. Coba lihat apa yang dikatakan di sini. Di ayat yang ke-29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Ayat yang ke-30. Maka meleklah mata mereka dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka. Katanya, jagalah jangan supaya seorang pun mengetahui hal ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa ditunda-tunda, Tuhan langsung menyembuhkan mata mereka. Imani saudara. Ketika saudara meresponi, ya Tuhan, aku percaya kepadamu. Ya Tuhan, aku percaya persoalanku pasti Engkau selesaikan. Dan lihat, Engkau akan menikmati pertolongan Tuhan. Engkau akan menikmati janji Tuhan. Engkau akan menikmati mujizat Tuhan saat ini. Mari saudara, kita fokus kepada apa yang dikatakan Tuhan pagi hari ini. Untuk mempercayai Dia. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang mempraktekkan firman Tuhan. Jangan hanya mendengar saja. Tapi punya keberanian untuk mempraktekkan. Punya keberanian untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan jadilah seperti imanmu.
Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau sedang berpesan kepada kami Tuhan, setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang saat ini menyaksikan siaran ini Tuhan. Mungkin saat ini mereka sedang mengalami pergumulan Tuhan, mengalami persoalan Tuhan. Tapi yang kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang tetap sama Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada setiap umat-Mu. Dan ketika kami percaya Tuhan kepadamu, kami mempercayai Engkau, kami menaruh kepercayaan kami kepada Engkau, maka Engkau bertindak. Persoalan kami Engkau selesaikan Tuhan. Mujizat-Mu terjadi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat Tuhan yang sekarang sedang mengalami persoalan, mengalami pergumulan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah selesaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan biarlah sepanjang hari ini Tuhan, apa yang menjadi aktivitas anak-anak-Mu Tuhan, Engkau sertai, Engkau jagai, dan Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Anak Tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus, mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.